Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfadina dari kelompok 1, akan membacakan materi manajemen dan fungsi manajemen. Langsung saja, manajemen bersumber dari bahasa Inggris, yaitu manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Kemudian, arti lain dari manajemen adalah ilmu seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, untuk materi berikutnya yaitu pengertian manajemen menurut beberapa ahli. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wardah Yusnita Faisal. Jadi, menurut ahli yang pertama yaitu George R. Terry, menurutnya manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Ahli kedua yaitu Henry Fayol. Menurutnya, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut ahli ketiga yaitu Mary Porter Follett, menurutnya manajemen adalah sebagai suatu seni. Tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. Baik, perkenalkan, nama saya Anggi Aras. Untuk materi selanjutnya masih dalam pengertian manajemen menurut beberapa para ahli. Yang keempat, menurut James A. F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan di organisasi tersebut. Yang kelima, menurut Renfeld Siagion, manajemen adalah suatu bidang usaha yang bergerak di bidang jasa pelayanan yang dikelola oleh tenaga ahli yang terlatih dan berpengalaman. Yang keenam, menurut Hillman, manajemen adalah fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui perantara kegiatan orang lain, serta mengawasi usaha-usaha setiap individu guna mencapai tujuan yang sama. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Siti Atira Wulandari akan menjelaskan fungsi manajemen perencanaan dan pengorganisasian. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan merupakan proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan organisasi, serta pengembangan rencana aktivitas organisasi. Tahap perencanaan sangat penting dan tidak boleh dilewatkan, karena tahap ini menjadi acuan untuk keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan ke depannya. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing. Fungsi pengorganisasian adalah proses penentuan sumber daya dan pengaturan kegiatan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi ini juga melingkup pembagian tugas yang akan dikerjakan oleh karyawan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Sekian dari saya, fungsi manajemen yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Nur Merawati. Untuk materi selanjutnya masih dalam fungsi manajemen. Langsung saja, fungsi manajemen yang ketiga yaitu fungsi pengarahan atau directing atau leading. Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya. Fungsi manajemen yang keempat yaitu fungsi pengendalian atau controlling. Fungsi pengendalian adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.